Hasad itu gini, tidak senang dengki, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Kepengen nikmat itu hilang dari orang tersebut. Waduh, bagus nggak kayak gitu tuh? Oleh Allah ditegur di dalam Quran. Jadi dia kok jahat banget, kepengen nikmat itu hilang dari, mendingan dia berdoa, ya Allah, sebagaimana si fulan ini kamu beri pemberian kenikmatan, berilah aku juga. Mendingan doa gitu, ya tidak bagus. Bayangkan kita beramal pagi hari, sholat ini, sholat itu, sedekah, bantu orang, malam hari semua habis amalnya. Pernah lihat enggak? Pernah bikin api unggun enggak itu? Api itu memakan kayu itu cepat banget, sangat cepat. Jadi kita bisa-bisa amal kita habis karena hasad. Satu malam bisa habis semua itu yang kita lakukan di siang hari. Bahaya. Kira-kira begitu Fauzan. Jadi majelisnya diteruskan. Nanti sifat-sifat kita yang kurang baik ya ini kita minta ampun dari Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau kita mendatangi Allah dengan perasaan lemah itu Allah senang. Ya Allah, saya tidak puasa, saya masih diganggu oleh riya, ujub, kibir. Ya Allah, tolong hilangkan, bersihkan. Karena tidak ada yang bisa menyucikan hati kita. Siapa yang bisa menyucikan hati kita? Allah. Itu ada doanya itu. Nanti bisa di-share. Di-share di mana nih? Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Itu doa minta supaya hati kita disucikan. Itu Yusuf Mansur pernah senang itu sama doa itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Itu apa kita latihan dulu. Saya waktu kepingin punya hati yang bersih itu, kadang-kadang saya gini kan, dada saya bersih-bersihkan. Emangnya bisa? Nggak usah itu tuh maksudnya untuk supaya kita lebih. Jadi untuk memotivasi supaya kita hati-hati menjaga hati, karena hati ini tempat pandangannya Allah. Begitu Pak Fauzan, Mas Fauzan. Yang lainnya? Ya, bismillah, yang izin. Sebelumnya terima kasih banyak yang karena sudah memberikan waktu untuk bertanya. Kemudian terima kasih juga yang jazakumullah khairan katsiran karena kemarin udah ngasih hadiah tasbih kepada saya. Sekarang saya izin bertanya yang berkaitan dengan tema 2 pekan yang lalu terkait hati ya, cara mengelola hati. Yang ingin saya tanyakan, saya sering banget yang saya rasakan selama saya berkuliah di Jawa gitu. Jadi izinnya yang nama saya Haris Sawaludin. Jadi saya sering banget itu ngerasain ketika menjelang malam ba'da sholat isya gitu kan. Biasanya kan mau nugas gitu. Tiba-tiba di situ itu kadang ada rasa gelisah, kemudian rasa nggak enak hati, yang mana saya sendiri itu nggak tahu gitu sumbernya itu dari mana, sehingga itu bukan hanya malam itu doang gitu yang sampai hari-hari berikutnya gitu, sehingga itu memperhambat produktivitas saya ketika di pagi harinya. Bahkan saya ketika bangun tidur itu tiba-tiba kok nggak enak gitu, maksudnya nggak enak hati, nggak tahu entah dari mana asalnya gitu. Apakah ini termasuk ujian atau ini bentuk dari banyaknya dosa yang telah saya lakukan begitu ya? Mohon jawabannya. Syukran jazakumullah yang. Ya, tadi Mas Haris ya namanya. Mas Haris. Haris. Iya. Jadi Mas Haris itu saya ulangi lagi ya. Di sini saya dulu pernah bicara yang melintas di hati manusia itu setiap hari banyak tak kira-kira? Banyak ya? Berapa kira-kira? 125 setengah, 100 berapa kira-kira banyak? Itu menurut penelitian yang melintas di hati manusia itu setiap hari 50.000. Kira-kira kalau kita pikir tuh kentir nggak kita? Kira-kira kalau semua kita pikirkan. Jadi gini ya. Jadi
kita ini tidak bisa menghindar dari lintasan-lintasan itu. Ya. Pertama kali ada lintasan-lintasan pikiran-pikiran macam-macam. Yang kedua kali ada perasaan-perasaan, yang perasaan sedih, sumpek, galau. Kalau pikiran itu pikiran nanti gimana, nggoge yang lalu. Jadi itu pikiran itu bukan kita. Pikiran dan perasaan itu kan datang dan pergi kan. Datang, pergi, bukan kita. Pikiran itu alat kita untuk memecahkan persoalan. Jadi kita ini harus, kita jangan sampai dikuasai oleh pikiran. Kita amati. Kita amati ini datang dan pergi, bukan kita. Perasaan itu, kenapa? Jadi kita ambil jarak supaya kita ini bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya kalau lihat kok marah saya sama orang itu. Jangan-jangan orang itu tidak bersalah sama kita. Kita heran kok bisa timbul marah. Nah itu kan tidak beres itu. Jadi kalau kita mengambil jarak sama pikiran-pikiran, sama perasaan-perasaan, kita nanti bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya, karena itu bukan kita. Kita yang sejati ini yang bisa menilai. Jangan cepat-cepat. Itu kalau orang begitu pikiran datang langsung ambil keputusan, itu orang yang disebut orang yang impulsif. Nah, itu tidak bagus. Jadi kita amati. Kok bisa muncul kayak gini di hati saya? Astagfirullah. Nah, kita bisa menilai. Kok muncul, pernah tidak itu? Muncul sesuatu yang buruk di hati kita. Kita astagfirullah. Nah, kita bisa mengamati. Nanti kita bisa mengambil jarak, terus kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana. Itu satu. Nah, yang kedua itu ada penyakit, namanya penyakit ain. Tahu tidak penyakit ain? Penyakit ain itu juga bisa membuat orang hidupnya susah karena ain. Nah, tapi kalau orang itu kuat, insya Allah dia bisa mengatasi. Nah, tapi kalau orang yang sedang atau lemah, apalagi lemah, itu bisa terpengaruh. Itu bisa kok tiba-tiba tadi sehat, tiba-tiba lemper gitu. Kok pikiran sumpek terus, diselidiki, sebabnya enggak jelas. Sebabnya itu ada doanya juga.